Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 571-572. Yesuai, bagaimana cara melatih ototmu? Seberapa seksi dirimu? Sewaktu aku masih kecil, aku dulu bekerja di ladang di rumah. Itu saja. Canda Kevin Ye sesuka hati. Betapa irinya, Yesuai, bolehkah aku menyentuhnya? Tentu saja, silakan saja. Sekelompok gadis di sekitar Kevin Ye berkicau, seperti sekelompok burung oriole. Awalnya, itu hanya keserakahan. Kemudian, itu berubah menjadi pelecehan verbal, dan akhirnya dimulai secara langsung. Orang-orang berkata, wanita merasa bahwa bagian paling tampan dari pria adalah otot perut. Pria dengan otot perut hampir dapat membuat banyak gadis mesum, berlutut dan menjilatinya. Otot perut Kevin Ye adalah yang terbaik dari yang terbaik, dengan garis-garis yang indah, dan tidak terlihat seperti pertunjukan besar. Keindahan seperti itu tepat. Melihat sekelompok gadis kulit berwarna kecil menyentuh perut Kevin Ye, Mia Fang hanya bisa mengerutkan kening tanpa daya di satu sisi dan berkata, sekelompok gadis kecil akan memanfaatkannya. Lana Qin memiliki ide untuk memiliki seorang bajingan yang murahan tetapi tidak membuatnya menjadi bajingan, dan juga bergabung dengan kubu gadis kulit berwarna kecil. Sedangkan Lin Sailing, perutnya sangat besar, dia mengerutkan mulutnya dan terkekeh. Saat ini, sisi Kevin Ye gemuk dan kurus, apalagi Mia Fang. Bahkan Yu Haoran melihatnya dengan hati yang tumpul. Melihat Fang Minli dengan tergesa-gesa, dia melihat bahwa Fang Minli terjerat dengan bos penyelam untuk sementara waktu, dengan mengorbankan warna, dan akhirnya dia memberi isyarat oke ke arah Yu Haoran. Wajah Yu Haoran segera muncul senyum jahat, hatinya segera memiliki kekuatan. Yesuai, kamu perlu melatih otot-ototmu untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu kapan Qilong juga bergabung. Seorang anak laki-laki besar berada di antara sekelompok gadis, yang sangat menarik perhatian. Tidak perlu terlalu merepotkan. Dia sendiri telah tumbuh seperti ini. Kevin Ye tersenyum tipis dan menggoda. Qilong Lian berkata, aku benar-benar iri, dengki, dan penuh kebencian. Kalau saja aku punya otot seperti itu, aku pasti akan sangat hebat. Pada saat ini, Yu Haoran tiba-tiba menyingkirkan kerumunan dan masuk, tertawa menghina, apa gunanya otot? Tidak kuat di luar dan kering di dalam. Wajah putih kecil, makan dari wajah. Sindiran dan tindakan Yu Haoran tidak selaras dengan seluruh lingkungan. Terutama ketika Anda melihat ekspresi berdebar-debar di wajahnya, sekelompok gadis memiliki dorongan untuk memukulinya. Mia Fang sama sekali tidak dapat melihat ada yang memfitnah Kevin Ye. Dia bersenandung dan memimpin dalam menantangnya, Yu Haoran, apa yang kamu katakan? Kamu bisa mengatakannya lagi. Katakan saja. Aku bilang tunanganmu berwajah putih kecil, otot tubuh kosong, itu hanya hayalan. Yu Haoran berkata dengan keras, sambil menggoyangkan kakinya, terlihat seperti gangster kecil. Kau. Mia Fang menggerakkan api sungguhan, untuk melawan Yu Haoran. Yu Haoran menghindar, lebih tidak bermoral, kau lihat, aku bilang apa yang akan terjadi, dia berwajah putih kecil, hanya akan bersembunyi di balik gadis itu, biarkan gadis itu menonjol. Sambil berkata, Yu Haoran bersenandung, Kevin Ye, kau ingin memiliki benih, adalah seorang sosok, jangan bersembunyi di balik seorang wanita, kau berani keluar dan bersaing denganku. Pada saat ini, beberapa bisikan sarkasme datang dari kerumunan, aku pikir Yu Haoran gila, dan dia ingin bersaing dengan Yesuai. Ya, itu benar, Yesuai adalah pria yang menjatuhkan Jin Taiming dengan satu pukulan. Dia adalah ahli pertama yang layak menyandang gelar itu. Aku akan menunggu dan melihat bagaimana Yu Haoran mati. Suara-suara yang tidak teratur ini tidak buruk di telinga Yu Haoran, wajah Yu Haoran berwarna biru, itu yang disebut jelek. Namun melihat Kevin Ye tidak bergerak, Yu Haoran kembali memprovokasi, bagaimana, Kevin Ye, kamu tidak berani. Awalnya, Kevin Ye tidak ingin memperhatikan Yu Haoran. Namun, melihat provokasi Yu Haoran berulang kali, Kevin Ye menyipitkan mata dan tertawa, apakah kamu ingin membuat perbandingan? Baiklah, sore ini membosankan. Aku akan melatih tanganmu. Kevin Ye menggeliat pergelangan tangannya, sepasang hendak memukul Yu Haoran. Yu Haoran sangat takut sehingga dia melangkah mundur dan berkata, tunggu. Kevin Ye menyipitkan mata dan mencibir, apa? Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin bersaing denganku? Sekarang aku minta maaf, pertobatan.
Bercanda, aku Yu Haoran, aku telah mengatakan sepatah kata, aku tidak bisa kembali, bagaimana aku bisa menyesalinya? Tetapi kamu tampaknya telah salah menafsirkan apa yang aku maksud. Ini bukan pertarungan yang ingin kuadu dengan kalian. Oh, apa yang ingin kalian adu denganku? Kevin Ye mencibir. Yu Haoran memiliki dasar di hatinya dan menunjuk ke pantai. Kevin Ye, apakah kalian sudah melihatnya? Pendaftaran menyelam, apakah kalian memiliki jenis untuk bermain? Kevin Ye tertegun di dalam hatinya, dan kemudian langsung mulai tertawa. Dia berkata, beraninya kau Haoran untuk bertanding denganku hari ini. Ternyata Yu Haoran memiliki rencana sebelumnya. Namun, aku akan mencoba yang terbaik untuk melihat trik apa yang dia mainkan. Melihat Kevin Ye terdiam lagi, Yu Haoran sedikit khawatir. Dia mengulangi keterampilan lamanya dan menggunakan metode dorongan, bagaimana? Aku tidak berani, aku bilang kau adalah wajah putih kecil yang mengandalkan wanita. Pria bahkan tidak memiliki keberanian untuk menaklukkan laut, orang macam apa dia, minggir. Yu Haoran berkata bahwa dia takut kata-katanya tidak akan membuat Kevin Ye kesal, dan dia juga mengacungkan jari tengah. Kevin Ye mendecakkan mulutnya dan berkata, ini hanya menyelam. Beraninya kau. Tapi yang membuatku penasaran adalah, bagaimana kalau kau ikut lomba? Baiklah, mari kita menyelam bersama. Siapa yang bertahan lama di dalam air dan siapa yang keluar dari air jauh dari pantai akan menang. Kemarin Yu Haoran memikirkan rencana ini. Namun, dia menghabiskan sepanjang malam untuk memikirkan rencana itu. Dapat dikatakan bahwa dia menghabiskan sepanjang malam untuk berpikir keras. Sekarang semuanya sudah siap, dan dia menunggu Kevin Ye untuk mengambil umpan. Kevin Ye tidak ingin mengatakan, bagus, bagus, bersikaplah adil dan masuk akal. Setelah terdiam sejenak, Kevin Ye mengalihkan pembicaraannya dan berkata, tapi itu akan memakan waktu lama, dan tempatnya jauh, dan tidak ada saksi pribadi. Bagaimana kita bisa tahu apakah kita bisa menang atau kalah? Yu Haoran Chengsu berkata, ini mudah dilakukan, aku melihat ada kapal serbu di sana. Selama kita menemukan teman sekelas untuk duduk di kapal serbu di depan, kita akan mengikuti kapal serbu itu terus ke depan. Akan jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Masuk akal, masuk akal. Kevin Ye tertawa lagi. Saat itu, Yu Haoran memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata sambil mencibir, tapi Kevin Ye, kita punya skandal di depan kita. Karena ada menang atau kalah dalam kompetisi ini, akan ada banyak uang. Kamu seharusnya tidak keberatan dengan hal ini. Kepala berwarna-warni. Kevin Ye tertegun dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu inginkan? Yu Haoran menepuk dadanya untuk pamer, aku punya uang, jadi tidak masalah jika kamu tidak punya uang. Mari kita lakukan lotre lisan. Jika ada yang kalah, bagaimana kalau memanggil pihak lain 3 kali? Rencana Yu Haoran adalah mempermalukan Kevin Ye. Saat ini, Yu Haoran sedang menatap Kevin Ye dengan ekspresi di wajahnya dan menunggu Kevin Ye berlutut dan memanggil 3 kakek. Selama Kevin Ye memanggil dirinya kakek 3 kali di depan orang lain, Yu Haoran merasa bahwa semua penghinaan dari perjalanannya ke Laut Cina Selatan akan terbayar. Angin di laut bertiup sedikit dingin, dan suasana di sekitarnya mulai membingungkan. Semua orang menatap Yu Haoran dan Kevin Ye, keduanya berharap dan gelisah. Gadis kecil Lanakin itu adalah ledakan kegembiraan, Lin Sailing mencibir meremehkan, dan yang paling gugup adalah Mia Fang. Bab 572. Di permukaan laut pantai Mandala, sinar matahari tak terbatas di lautan. Di perairan dangkal dekat pantai, semua orang tampak membuat pangsit. Namun di sisi lain, jumlah orang yang menyelam di permukaan laut hanya sedikit. 2 sosok mengenakan pakaian selam, topi selam, kacamata selam, membawa tabung oksigen tanpa ragu-ragu ke laut. Bos, seharusnya tidak ada risiko menyelam di sini. Tidak ada dari mereka yang memiliki izin menyelam. Mia Fang bertanya dengan gugup. Bos berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, kami semua profesional. Selain itu, mereka semua snorkeling dan tidak memerlukan lisensi menyelam. Dan kami memiliki instruktur selam yang mengikuti mereka. Tidak apa-apa. Pastikan tidak apa-apa. Jelas, bos tidak terlalu berprinsip. Kalau tidak, orang-orang tanpa izin menyelam tidak akan pernah masuk ke dalam air. Namun, di bawah godaan ganda uang dan kecantikan, bos masih membuka pintu yang nyaman. Sambil berbicara, dia juga mengedipkan mata pada Fang Minli di antara kerumunan. Itu berarti kita berdua mengetahuinya. Di lautan, kedua sosok itu segera menghilang, hanya menyisakan sekelompok siswa di pantai. Ah, menurutmu siapa yang akan menang, Ye Shuai dan Yu Haoran? Entahlah,
Tapi pertarungan Ye Shuai sangat sengit. Apakah hanya menyelam? Kudengar Yu Haoran dulunya anggota tim renang. Kekuatan airnya pasti sangat kuat. Tidak heran Yu Haoran, orang ini memilih menyelam bersama Ye Shuai. Itu benar-benar niat yang buruk. Semua orang berceloteh, sementara Mia Fang gugup. Pandangan itu selalu melihat ke laut, penampilannya sangat khawatir. Pada saat ini, Fang Minli berhati-hati meninggalkan kerumunan, sampai ke kapal selam sewaan. Lanakin, gadis kecil itu, juga mengikuti Fang Minli. Tak lama kemudian, Kevin Ye dan Yu Haoran menyelam di permukaan laut di sisi kapal badai, pilotnya bersama dua gadis, satu adalah Fang Minli, yang lainnya adalah Lanakin. Fang Minli ingin pergi sendiri, tetapi dia tidak menyangka Lanakin akan mengikutinya dengan ketat sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya. Pada akhirnya, Fang Minli hanya bisa membawa Lanakin di jalan bersamanya. Saya senang bisa mematahkan pilot kapal penyerang. Dua wanita cantik muncul sekaligus. Benar-benar pesta untuk mata. Melihat ini, Mia Fang menarik Lin Sailing ke satu sisi dan berkata, "Lin Sailing, lihat, itu Lan Lan." Lin Sailing melirik dan melihat kekhawatiran di hati Mia Fang, "Jangan khawatir, tidak akan ada yang salah dengan Kevin Ye." Mia Fang tidak berdaya. Jika dia khawatir, dia menelannya. Melihat Lin Sailing, dia hanya bisa berkata dalam hatinya bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar menyukai Kevin Ye atau pura-pura menyukai Kevin Ye. Jika Lin Sailing tahu apa yang dipikirkan Mia Fang saat ini, dia akan sangat dirugikan. Lin Sailing tidak khawatir, tetapi berdasarkan pemahaman yang mutlak. Lautan mungkin merupakan bahaya yang tidak diketahui orang lain, tetapi bagi Kevin Ye, itu sama sekali bukan apa-apa. Sebuah formula untuk menghindari air akan berhasil, bahkan jika benda ini adalah Lin Sailing, di negeri dongeng, ini adalah sihir jalanan yang benar-benar busuk. Dengan Yu Haoran di dalam air, Kevin Ye berenang di lautan secepat ikan, dan semakin menjauh. Yu Haoran menatap Kevin Ye, yang berenang di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, "Sahuan, cobalah pergi ke Sahuan. Oksigen di tabung oksigenmu kurang dari setengah. Aku akan melihat bagaimana kamu mati nanti. 30.000 yuan milik tuanku tidak sia-sia." Saat ini, Yu Haoran benar-benar taruhan yang aman. Karena tadi, Fang Minli telah membuat perjanjian dengan bos penyelam dengan uang, dan melepaskan lebih dari setengah oksigen di tabung oksigen Kevin Ye terlebih dahulu. Begitu tidak ada oksigen di lautan, itu akan sama saja dengan orang mati. Di permukaan laut, kapal serbu Lanakin dan Fang Minli melayang di atas Yu Haoran dan Kevin Ye. Karena sedang menyelam, Lanakin di atas kapal badai dapat melihat sosok Kevin Ye. "Kevin Ye, ayo, Kevin Ye, ayo." Lanakin mengepalkan tangan kecilnya, wajahnya bersemangat, dan dia berteriak aneh. Fang Minli hanya bisa menatap Lanakin tanpa daya dan memutar matanya. Seiring berjalannya waktu, Kevin Ye masih seorang sahuan yang kuat, tetapi segera dia merasa ada yang tidak beres. Karena oksigen di tangki oksigennya tampaknya telah habis. Menoleh, Kevin Ye berbalik dan menatap Yu Haoran di belakangnya. Saat ini, Yu Haoran tampaknya tidak melakukan apa-apa. Ketiga orang itu tidak dapat melihat ekspresi Yu Haoran, tetapi Kevin Ye dapat merasakan bahwa Yu Haoran sedang tersenyum tajam. Melihat Yu Haoran melesat ke depan, Kevin Ye kembali sadar. Dia berkata, orang ini sangat kejam dengan hatinya. Tidak heran dia begitu ceroboh sehingga dia melakukan sesuatu pada tabung oksigenku. Awalnya, Kevin Ye hanya menganggap menyelam sebagai tipuan, tidak terlalu memperhatikan. Menurut pendapat Kevin Ye, menggunakan sihir untuk menipu manusia tampaknya sedikit lebih unggul. Tetapi saat ini, karena Yu Haoran lebih dulu, Kevin Ye tidak sopan. Sebenarnya, untuk ranah level Kevin Ye, menggunakan formula menghindari air atau tidak adalah sama. Begitu seorang seniman bela diri memasuki dunia bawaan, ia memiliki 36.000 pori-pori yang tersisa di seluruh tubuhnya untuk bersantai dan menghirup aura langit dan bumi. Jadi pada dasarnya, tidak ada banyak perbedaan apakah orang yang memasuki dunia bawaan harus bernapas dengan hidungnya. Bagi praktisi biasa, tekanan untuk menahan laut dalam lebih besar daripada fungsi lainnya. Tetapi sekarang Kevin Ye hanya menyelam, jadi tidak ada tekanan atau tekanan. Tanpa tabung oksigen, Kevin Ye lebih lincah dan berenang maju. Yu Haoran yang mengikuti Kevin Ye tampak terkejut dan berkata dalam hatinya, bagaimana situasinya? Menurut waktu, oksigen di tabungnya seharusnya sudah habis sejak lama. Mengapa dia bisa terus berenang maju? Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Bagaimana dia bisa baik-baik saja?
Apakah sulit atau tidak? Bos terkutuk itu menipuku. Yu Haoran langsung berpikir bahwa itu pasti bos penyelam yang memanfaatkan dirinya sendiri dan tidak melakukan bisnis. Dalam hatinya, dia berteriak, "Made, setelah aku turun ke darat, aku pasti telah mencopot papan namanya." Sialan. Karena tidak memiliki kartu, Yu Haoran segera bergegas. Melihat Kevin Ye semakin jauh, Yu Haoran bernapas dengan keras, putus asa untuk mengejar. Yu Haoran adalah pria yang tidak mengakui kekalahan. Dia tidak ingin memanggil Kevin Ye beberapa kali di depan begitu banyak orang. Sungguh memalukan. Namun, Yu Haoran tampaknya lupa bahwa semakin putus asa dia, semakin cepat dia bernapas, dan semakin banyak oksigen yang akan dia konsumsi di dalam tabung oksigen. Lebih dari 1000 meter di bawah, Yu Haoran tidak dapat mengejar Kevin Ye, dan dia sudah merasa napasnya semakin tidak dapat mengikutinya, yang membuat Yu Haoran mulai terburu-buru. Dan juga terburu-buru adalah instruktur selam yang mengikuti kedua orang itu. Meskipun pemilik penyelaman di pantai di Laut Cina Selatan ini menghasilkan banyak uang, demi keselamatan, setiap orang yang masuk ke dalam air akan memiliki instruktur selam untuk diikuti dan membimbing mereka untuk menyelam. Setelah Yu Haoran dan Kevin Ye, ini tidak terkecuali. Tetapi jelas Yu Haoran dan Kevin Ye tampaknya memiliki kekuatan air, seperti veteran, jadi pelatih selam tidak perlu terlalu khawatir, cukup ikuti. Namun, seiring berjalannya waktu, Yu Haoran dan Kevin Ye berenang semakin jauh, dan pelatih selam segera menjadi khawatir. Karena di depan sana, itu adalah daerah laut dalam yang sebenarnya, dan tangki oksigen mereka tidak cukup untuk mendukung mereka. Sosok yang mengenakan pakaian selam itu berenang dengan putus asa, sepanjang jalan untuk mengejar Yu Haoran. Pada saat Yu Haoran melambat, oksigen tidak cukup, hanya bisa melihat ke depan Kevin Ye, gigi pahit untuk makan dukungan. Pada saat ini, pelatih selam tiba-tiba muncul di samping Yu Haoran dan membuat beberapa gerakan kepadanya untuk bergegas. Yu Haoran tidak mendengarkannya. Dia bekerja keras dan mendukung puluhan meter. Akhirnya, dalam hal kekuatan fisik dan oksigen, Yu Haoran hanya bisa muncul ke permukaan. Di laut, tidak jauh dari perahu kejut melihat seseorang mengambang keluar, Fang Minli segera berteriak, "Cepat, bangun, bangun." Permintaan wanita cantik itu tentu saja tidak bisa diabaikan, sang pilot buru-buru mengemudikan perahu serbu untuk bersandar di sana. Wajah Yu Haoran pucat, melepaskan peralatan selam di kepalanya, sangat sulit untuk membalikkan badan, naik ke atas perahu serbu. Fang Minli melihat Yu Haoran dan hatinya kecewa. Namun, dia menghiburnya, "Haoran, kamu baik-baik saja." Wajah Yu Haoran pucat, tidak bisa berkata apa-apa, dan suasana hatinya sangat tertekan. Sebaliknya, Lanakin di atas perahu badai berteriak kegirangan, "Haha, Yu Haoran, kamu kalah, kamu kalah. Hihi, ketika kamu menunggu untuk pergi ke darat, panggil Kevin Ye. Aku tahu Kevin Ye adalah yang terbaik. Ya, dia menang, dia menang." Panggilan Lanakin sekali lagi menyengat Yu Haoran dengan dingin menegur, "Kamu diam untukku." Lanakin memegang hidung Kiong dan berkata, Apa yang begitu ganas? Jika kamu kalah, kamu akan kalah. Ketika aku sampai di darat, aku akan memberitahu Mia Fang tentang hal itu." Mia Fang tiba-tiba memiliki seorang cucu. Dia seharusnya sangat senang memikirkannya. "Baiklah, apakah kamu sudah cukup bicara?" Wajah Yu Haoran dingin, warna itu telah berubah untuk dibaca. Berbicara, Yu Haoran menoleh dan berkata kepada pilot kapal serbu, "Tuan, berbaliklah, kita akan berlabuh." Begitu Yu Haoran ingin berbalik dan berlabuh, Lanakin segera menjadi khawatir, "Tidak, tidak, aku belum bisa mencapai pantai. Kevin Ye masih di dalam air. Kamu tidak bisa meninggalkannya sendirian." Yu Haoran berkata sambil mencibir, "Aku menghabiskan uang untuk kapal badai ini. Aku sudah cukup bermain sekarang. Apa yang bisa kulakukan jika aku ingin berlabuh? Selain itu, apa hubungannya Kevin Ye denganku?" Yu Haoran berkata langsung dengan uang dan prinsip tongkat, "Tuan, tambahkan 10.000 yuan, segera berlabuh." Yu Haoran sekarang bertekad untuk meninggalkan Kevin Ye sendirian. Menurut pendapat Yu Haoran, bahkan jika Kevin Ye membawa sebotol penuh oksigen, aku khawatir tidak banyak oksigen sekarang. Dia akan berbalik dan pergi saat ini, dan Kevin Ye pasti tidak akan bisa kembali ke garis pantai. Pada saat itu, kematian Kevin Ye di laut adalah hal yang biasa. Dia tidak bisa menyebut orang mati sebagai kakeknya. Memikirkan hal ini, Yu Haoran mencibir, senang.